warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM untuk episode ke-9 ya. Ini nggak terasa sih, kita udah ada 9 episode. Jadi pemirsa yang sempat ketinggalan buat nonton ada UMKM apa saja yang sudah hadir di AirPods, boleh cek channel kita ya. Hari ini alhamdulillah kita udah bersama dengan narasumber hebat kita, karena sekali lagi untuk edisi atau pojok UMKM ini memang menghadirkan UMKM Kota Pasuruan ya, yang mana kita tahu kalau produk dari UMKM tuh nggak kalah topnya. Jadi kita ayo cintai produk lokal gitu ya. Ini sudah ada di tengah kita ya, bersama kita ada Ibu Khorida dari Poklaksar Jelak Sotowai, dan di sini sudah banyak sekali produk yang beliau bawa gitu. Kita kenalan dulu sama Ibu Khorida. Assalamualaikum Bu Khorida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih loh jenengan sudah menyempatkan waktu datang buat ngobrol, terus bawa produk banyak. Ada sambalnya juga banyak di sini. Oke, dari UMKM Jelak Sotowai, Bu Khorida pengen tahu dulu, kenalan dulu. Kalau UMKM Jelak Sotowai ini apa sih produknya? Kemudian dari tahun berapa sih dengan menggeluti UMKM ini, Bu Khorida? Iya. Nama saya Khorida dari Poklaksar Jelak Sotowai. Di sini saya UMKM-nya dari tahun dari tahun 2019. Dari tahun 2019, udah cukup lama dong ya. Iya. Terus lokasinya di mana sih jenengan? Di Jelak Rejo. Di Jelak Rejo Iya. ya. Ada berapa anggota satu UMKM, Bu? 10 orang. 10 orang. Jadi 10 orang yang ada di UMKM-nya Bu Khorida ini produksi segala macam ini gitu. Ada apa aja sih produknya, Bu? Kalau boleh tahu nih. Ada bandeng presto, otak-otak, sate lilit, sambal, terasi, sumpia, sumpia, abon duri bandeng. Ada juga abon duri bandeng, cuma enggak bawa. Oke. Sama ikan asin, iya. Ada ikan asin. Jadi kalau misalnya pemirsa bisa lihat nih ya, di sini memang udah berjejer produk UMKM milik Bu Khorida, dan ini macam-macam. Nanti kita akan ngobrolin produknya ini satu persatu. Yang terbaru adalah apa nih? Sate lilit bandeng. Sate lilit bandeng. Tuh, ini bentuknya udah sangat menarik, gemoy. Pengen diicip ya. Nanti kita akan ngomongin itu ya. Dari tahun 2019 kenapa tiba-tiba ya udah bikin UMKM aja gitu? Ini kan usaha turun temurun, Mbak. Oh, turun temurun. Iya, Oh, dari gitu. Abah itu pembudidaya. Dari budidaya itu ada terasi reket. Oh, jadi dulunya Iya. Abah bikin terasi reket ini? Iya. Oh, oke. Diolah sama ibu, dibuat terasi. Dari situ mulai saya masih kecil, ibu sudah buat terasi. Oh, tapi bener sih ya, kalau nggak diteruskan tuh rasanya sayang gitu loh. Karena kan ada sejarahnya ya, dari kecil, dari Abah itu sudah produksi terasi reket gitu ya. Kemudian diteruskan sama jenengan gitu. Tapi memang dulu juga Abah bikin apa namanya, bandeng presto, kemudian bandeng lilit ini enggak? Enggak. Dari hasil panen itu langsung dijual ke pasar. Oh, langsung dijual ke pasar. Terasi ya, terutama ya. Kalau terasi itu ada yang beli tetangga gitu awalnya. Terus sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. ya. Dan ini berlanjut ke jenengan akhirnya ya. Oke. Saya mulai 2019 itu. 2019 sampai sekarang ini masih berjalan ya. Dan selain turun temurun dari keluarga, kemudian jenengan bisa membentuk UMKM ada 10 orang. Ini ada peran siapa lagi nih? Ada suami juga. Ada suami juga yang mendukung? Iya. Oke. Ada juga temannya Abah. Itu kelompoknya Abah di setiap hari itu ketemu di Masjid Jami Al Anwar itu. Mereka membuat kelompok juga kayak grup gitu. Oh, gitu. Namanya itu Jamaah Kopi Ajib. Mereka Jamaah Kopi Ajib. Iya. Waduh, Ajib bener emang pasti. Iya. Mereka yang mendukung. Ayo Neng, gitu. buat didukung. UMKM Neng gini. Saya diam aja. Pertamanya, iya, pertama diam aja, Pak. Terus karena setiap hari diomongin terus, akhirnya saya buat.
setiap hari Iya. dibujuk, dirayu Bu Horida ya akhirnya Iya. mau. Oke. Tapi untuk mencari 10 anggota itu dari tetangga. Iya, masih saudara juga. Oh, masih saudara iya. juga. Satu Oke. kampung itu saudara semua. Oh, aduh seneng dong. Iya. Cuma ada 10 kakak kok. Ada 10 kakak. Iya. Ternyata itu semua yang ini ya, Iya. masuk UMKM itu ya. Iya. Oke, dan katanya udah mengikuti beberapa pelatihan. Itu dari Iya. mana aja, Bu? Dari Dinas Perikanan, Dari terutama Dinas ya dari Perikanan. situ, iya. Awalnya kan dari Dinas Perikanan itu saya diundang, terus diajak pelatihan ke Poltek Sidoarjo. Oh, Poltek Dari situ, Sidoarjo. iya. Di sana diajari buat apa? Cabut duri sama buat abon dari duri bandeng itu. Oh, duri bandengnya itu Iya. bisa diolah lagi Iya. ya? Jadi abon. Oke. Jadi abon. Dari situ awalnya coba sih tak buat di rumah. Awalnya ya Mbak buat apa? Nyabut duri satu bandeng itu berjam-jam. Iya sih, Bu, benar. Iya. Jangankan Bu Horida, saya yang membayangkan aja, aduh, nggak bakal ini kalau nggak sabar, nggak telaten gitu kan pasti nggak jalan ya. Terus Gitu. kok kecek kesel nih gue Mau bandeng ini berdiri. menyerah Iya. gitu. Akhirnya Tapi buat akhirnya- presto. Presto itu awalnya itu Mbak aku cuman buat 2 kilo awalnya, terus tak tawarin sama teman-teman di sekolah, mau enggak ini, dari situ. Oke, jadi awalnya jenengan dulu tuh pertama Bandeng Resto ya. Iya. Kemudian gimana respon mereka yang Ya, jenengan tawarin itu? alhamdulillah Suka iya, gitu ya. suka. Biasanya kalau pertama kali kita mau memasarkan produk kemudian responnya bagus tuh seneng gitu Iya. ya. Akhirnya semangat untuk produksi lagi. Iya, awalnya saya nggak pernah nyetok Mbak kalau untuk presto, yaitu tadi takut Nggak iya, nggak laku laku atau apa gitu. Iya, terus nyoba sekarang sudah nyetok. Alhamdulillah. Tapi emang semuanya butuh proses Iya. ya, teman-teman yang mungkin sekarang juga berpikiran ingin membentuk UMKM gitu misalnya ya. Oke. Dan tantangan terbesar nih dari tahun 2019 sampai tahun kesekian ini pasti nggak mungkin mulus-mulus aja ya. Iya, Apa sih tantangan terbesar? dari pertama itu ya bahan bakunya itu Mbak. Bahan baku kadang itu untuk sekarang ya sulit banget ikan. Oh ya? Iya, Ikan apa yang paling ikan sulit? bandeng itu. Ikan bandeng yang paling sulit. Iya. Padahal produksi utamanya itu ya. Iya. Oh, gitu. Apa namanya? Kalau dari harganya sendiri sempet naik turun gitu? Iya, awal saya jualan itu bandeng isi berapa? 7, 8 itu 12.000. Sekarang isi 8, 9 itu sudah 20. Oke, itu jadi salah satu Iya. tantangan juga sih ya kalau sudah menyangkut harga gitu. Tapi mensiasatinya gimana kalau jenengan Bu Horida? Supaya bisa bertahan di UMKM gitu ketika harga naik atau bahan bakunya yang sudah dicari gitu. Biasanya Iya. jenengan gimana? Kalau saya kan abah kan juga pembudidaya. Kalau punyanya abah ndak ada, jadi bisa beli keluar. Kalau gitu. iya, Oh, untuk jadi iya. kalau selama ini jenengan langsung dari abah Iya. gitu ya. Oh, ya. Jadi nggak kesulitan. Abah sendiri, iya. Bah. Oke. Tapi senangnya adalah ketika kita membentuk UMKM, kemudian disupport sama keluarga gitu ya, dan ini juga turun temurun dari keluarga, itu biasanya ada rasa bangga tersendiri, kemudian berjuangnya itu tidak sendiri gitu, rasanya itu ada yang menemani gitu ya, Bu, ya. Karena satu keluarga memang Dukungan dari orang tua. betul, dukungan dari orang tua seperti yang diceritakan Bu Horida tadi. Oke. Dan bicara soal yang terbaru, produk terbaru adalah bandeng lilit ini ya. Produksinya seperti apa sih Bu? Ini kalau lihat ya bentuknya tuh kayak sempol. Iya. Tapi emang lebih gede, kemudian Oke. ya pokoknya enak untuk dimakan gitu loh kelihatannya. Ini gimana produksinya nih? Untuk produksinya ya daging bandeng itu Bandeng. itu digiling dulu Mbak. Terus dikasih bumbu seperti sate lilit Bali itu loh. Kan pakai serai. Iya betul. Iya, kalau pakai stiknya es sih tidak apa-apa, cuman kan lebih harum. Ini lebih betul. Selain lebih harum, lebih iya, ini kok, lebih enak pakai serai. lebih cantik kelihatannya gitu. Iya, pakai serai. Kalau pakai stik lidi atau apa gitu Iya. kan
kayak kurang gimana gitu ya. Tapi kalau ini bagus. Tapi nanti kita akan icip ini ya. Kita pengen tahu. Dan sampai di tahun 2023 ini ada nggak rencana ke depan produksi apa lagi gitu? Ada apa namanya, punya rencana gitu? Produksi apa lagi ya ke depan ya? Kira-kira Bandeng mau diapain lagi gitu? Enggak, atau fokus ke ini dulu ya? Iya, fokus ini dulu aja dulu Mbak. Soalnya kan sate lilitnya masih baru. Tapi ya juga. Ya ada sih, cuman masih rencana. Masih rencana aja. Oke. Karena di sini sudah ada banyak produk, kita coba kenalan satu persatu lagi sama produk yang sudah dibawa sama Bu Horida ya. Sekaligus kita pengen tahu nih bagaimana pemasarannya dari awal sampai di 2023 ini. Ini ada Bandeng Presto yang katanya kalau dulu produk awal jenengan ini ya Bu ya? Bandeng Presto ini ya? Bandeng Presto. Oke, ceritanya gimana? Dan sampai akhirnya bisa bertahan sampai sekarang Bandeng Presto-nya katanya yang paling best seller. Iya. Awalnya sih jualan cuma 2 kilo bandeng. 2 kilo dulu awal-awal. Kalau sekarang udah sampai berapa ini? Sekarang untuk pembuatannya itu satu hari kadang 25, kadang 50. Oh, dulu sampai 50 kilo ya. Oke. Dan ini buat teman-teman yang juga barangkali penasaran dan pengen pesan segala produk dari Bu Horida tuh bisa loh ya, bisa langsung karena cuman sayangnya Bu Horida nggak membuka reseller ya. Biar fresh langsung dari tangannya Bu Horida, langsung aja pesan ke Bu Horida gitu ya. Tanpa bahan pengawet ya Mbak. Tanpa bahan pengawet tuh dari rempah-rempah alami. Rempah-rempah alami. Dan ini kayaknya resepnya turun-temurun ya. Karena kan memang dari keluarga dari awal udah produksi ini, kemudian pasti resepnya juga turun-temurun dari keluarga. Setelah Bandeng Presto, kemudian apa namanya, pemasarannya dulu sama sekarang ada bedanya nggak nih? Ada. Atau ini juga dijual online? Iya, juga online sekarang. Sekarang juga dijual. Di mana aja Bu, bisa barangkali pemirsa pengen tahu gitu. Kalau pesan online-nya di Malang. Di Malang kan saya jualnya itu ke Malang. Malang? Iya, Surabaya, Probolinggo. Malang, Surabaya, Probolinggo. Iya. Wah, udah sampai ada juga dari stafnya PT Sadana, terus sama rumah sakit Dr. Masito, dokter sama perawatnya. Dokter sama perawatnya langganan ke Bu Horida. Ini dokter sama perawat aja udah langganan ke Bu Horida loh ya. Dan nah kalau tadi dipasarkan di Malang, Surabaya, kemudian di mana lagi Bu? Probolinggo. Itu gimana tuh? Ada yang ngambil. Oh, dia langsung ngambil jenengan gitu ya. Kalau di Malang itu sering ordernya itu Presto. Kalau di Probolinggo Presto sama otak-otak. Presto sama otak-otak. Jadi kayak masing-masing wilayah beda gitu ya. Iya. Oh, oke. Ngeliat minatnya juga ya. Nah, kalau melihat sampai di tahun ini jenengan bisa memproduksi banyak produk juga. Nih, kita tarik lagi juga nih. Setelah mengikuti pelatihan dulu, ada support apa nih dari Dinas Perikanan? Kalau dulu awal jenengan ikut pelatihan di tahun 2019 itu sendirian kan? Iya. Kemudian terbentuklah Jelak Sodowai. Jelak Sodowai ini, UMKM Jelak Sodowai ini yang beranggotakan 10 orang ya? Dari Dinas Perikanan kalau ada event-event itu pasti diajak. Oh, oke. Untuk memperkenalkan produk jenengan ya? Iya, untuk pasar. Kemarin acara Apex itu ya juga pesen sate lilit juga. Sate lilit iya, 1.500 sate lilit. Wow, 1.500 sate lilit untuk dikenalkan ke masyarakat Kota Pasuruan. Ini loh produksi unggulannya Jelak Sodowai yang harus dicoba gitu. Dan modal nih, kita bicara modal. 2019 keluar modal berapa nih, Bu? Dulu ikannya kan 12.000. Beli bandengnya 2 kilo 24.000. Cuma 24.000 ya. Karena dulu awalnya Bu Horida tuh kayak takut nggak laku, takut apa gitu ya, udah bikin awalnya sedikit dulu gitu. Cuma ternyata responnya positif akhirnya. Kalau sekarang bisa sampai berapa kilo?
Kalau presto itu satu hari 25 sampai 50 kilo. Satu hari 25 Iya. sampai 50 kilo. Tapi ya banyak apa otak-otakmu. Otak-otak yang Iya. paling banyak dipesan. Otak-otak kan apa mintanya itu bandengnya kan besar, kalau dibuat bandeng yang kecil kan lama buatnya. Oh, oke. Oh, Jadi kalau enak, bikin otak-otak iya. harus pakai bandeng Iya, yang bandeng yang besar. ukuran besar gitu ya. Iya. Oke. Jadi beda antara presto sama otak-otak. Otak-otak Iya. ya. Oke. Modalnya cuman sekitar Rp25.000 Iya. aja. Tapi Iya, kalau aman. sekarang penghasilannya per bulan udah sampai berapa nih, Bu? Dengan modal yang awalnya cuma sekian ya. Iya. Sekarang penghasilannya udah alhamdulillah berapa nih? Per bulannya, penghasilan per bulan bulan. rata-ratanya 3 juta. 3 juta rupiah ya, alhamdulillah. Tuh, tapi memang kalau melihat cerita dari Bu Horida, dari Rp25.000 aja, kemudian beliau nggak langsung produksi sebanyak ini ya, tapi memang ada prosesnya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen membentuk UMKM juga harus diketahui ada prosesnya ya, sama seperti Bu Horida tadi ya. Kita ini dulu deh, spill dulu produknya, sekaligus kita kenalan dulu sama harga-harganya juga. Jadi yang pertama ini ada sate bandeng lilit. Iya. Betul ya. Ini berapa nih per piecesnya, Bu? Satu pak itu Dalam satu iya, pak itu isi 3 itu 15.000. 15.000. Wah, Iya. termasuk masih terjangkau sih, karena makan 3 aja kayaknya udah kenyang. Iya. Size-nya gede-gede soalnya ya. Kemudian ada, nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada sambal kemasan, sambal rebon ya, Iya. bener ya. Rebon tuh yang Udang. bener ya, Iya, udang kecil. udang rebon yang kecil-kecil itu tuh dibikin sambal. Ini katanya juga dulu Bu Horida tuh bikin sambal ini dulu ya. Oh, produksi terasi. dulu. Oh, buat terasi dulu. Iya. Iya, benar. Dari terasi. Ini kalau nanti ini teman-teman lihat di sini ada dapur Abah Haji Samsul. Itu ceritanya dulu Bu Horida produksi pakai nama abahnya. Iya. G. Pakai nama abah. Kemudian yang masyarakat tahu ya udah senengnya karena produknya namanya Abah Haji Samsul ini. Ternyata pas masuk UMKM itu dikiranya bukan produksinya Bu Horida gitu ya. Makanya sampai sekarang ini masih dicantumkan gitu ya. Brandingnya udah kuat nih, Abah Haji Samsul tanpa bahan pengawet. Iya. Oke, satu kemasan begini berapa harganya? 20.000. Rp20.000 ya. Tahan berapa lama sih kalau tanpa pengawet begini? 3 bulan. 3 bulan ya. Nggak usah dimasukkan kulkas. Enggak. Oke. Ini sambal rebon. Kemudian ada bandeng presto. Nah, bandeng prestonya berapa harganya? 15.000. 15.000. Oh, biasanya isinya 4, ada yang isi 3. Ini ya tergantung, tergantung ikan. ukurannya ya, ukuran ikannya. Kemudian ada ikan asin mujair. Iya. Nah, ini juga tanpa bahan pengawet. Kalau ini harganya berapa? Harganya 5.000 sampai 10.000. Oh, 5.000 sampai 10.000. Iya. Oke. Ini biasanya buat dimakan sama nasi hangat gitu Iya. kali ya, Bu ya. Kemudian ada juga ini stik duri bandeng. Kalau ini harganya 15.000. Rp15.000 stik duri bandeng. Jadi durinya bandeng aja masih bisa diproduksi ya. Iya. Harganya Nggak buang, Rp15.000. Iya, makanya semua ini bisa dibikin olahan gitu loh. Iya. Nah, ini yang katanya juga banyak dicari gitu ya. Iya, Sumpia Abon. Sumpia Abon duri bandeng. Ini berapa nih, Bu? 20. Rp20.000. Iya. Oke, kemasannya 100 gram nih, Rp20.000. Sumpia Abon dari duri bandeng gitu. Terus ada lagi terasi. Iya. Ini terasi reket ya. Iya. Terasi reket. Nah, ini kalau teman-teman tahu reket itu dari mana, Bu? Dari reket yang ukurannya seperti rambut. Nah, itu Iya. dari mana? Dari tambak. Ya? Iya. Oke, dari tambak. Ini katanya Bu Horida tadi sempat cerita kalau reket itu katanya hama Iya. gitu. Tapi ternyata bisa diolah lagi dengan benar ya, sampai akhirnya menjadi produk terasi gitu. Kalau satu kemasan begini harganya 30. Rp30.000. Iya. Rasanya dibanding dengan yang lain biasanya gimana sih Bu terasi reket itu? Ya, Lebih enak. gimana? Lebih enak gitu Iya. kali ya buat sambal ya. Karena buat sambal. Oke. Ini berbagai macam produknya. Nanti kita di akhir akan
berikan kontak dari Bu Horida biar teman-teman bisa langsung pesannya ke Bu Horida aja. Sesi yang paling ditunggu karena kita akan mencoba produk dari Bu Horida dengan UMKM Jelak Sodowaye ya. Ini karena banyak ya, tapi Lia pengen coba yang terbaru yang katanya ini semoga menjadi best seller juga ya. Sate bandeng lilit ya. Ini harganya 15 bener ya Bu ya? Iya. Oh, Rp15.000 isi 3 pieces ya. Nih, jadi gini nih. Tuh ya, kemasannya tuh kok kemasan sih? Ini bentuknya kayak gini. Ini enak banget sih tuh. Kayak mana, khas mana biasanya? Sate apa? Bali. Bali ya? Iya, sate lilit itu. Oke, ini Lia akan coba icipi dengan sambal rebon. Sambal rebonnya milik Bu Horida juga. Kalau sambal rebonnya Rp20.000. Ini tanpa bahan pengawet, bisa 3 bulan. Langsung saya icipi ya Bu. Iya. Nanti kalau misalnya enak, pasti enak sih. Ya saya bawa pulang. Iya. Oke, ini langsung diginikan aja sama sambalnya. Baunya udah ini sih sambalnya. Tuh. Tapi dari sekian banyak produk yang paling memakan waktu untuk produksinya yang mana sih Bu? Sate Produksi apa lilit biasanya? ini. Sate lilit ini? Iya, sama otak-otak. Itu berapa lama kalau produksi? Kalau dari bahan bakunya ya, mulai dari mulai dari penggilingan, terus sama proses penggilingan. Pertama kan ikannya itu diambil dagingnya dulu, habis itu digiling, terus diolah. Lembut, kemudian ada kenyalnya, enak dimakan sama sambalnya tuh enak, pas gitu rasanya. Iya sih, ini langsung pakai ini apa namanya? Iya, serai. Pakai serai ya. Khasnya tuh gitu. Terus makannya tinggal makan gini aja enak, nggak pakai ribet. Sama nasi anget juga biasanya udah cukup ya, sama sambal gitu. Sambalnya juga nggak terlalu pedas. Kalau misalnya ada yang nggak berani pedas banget, gitu nggak terlalu pedas, jadi masih aman. Enak juga. Oke. Dan ini kalau misalnya mau pesen gitu langsung ke jenengan harus berapa, Hamin berapa atau langsung pesan ke jenengan bisa? Hamin 1 atau Hamin 2 bisa. Hamin 1 atau Hamin 2 ya, oke. Ini sate bandeng lilit, patut dicoba sih ya, milik Bu Horida. Ini yang terbaru, harganya sangat terjangkau, dicocol sama sambal dan sudah ada di sesi penutup yang artinya kita harus berpisah sama Bu Horida, tapi kita pengen tahu ya dari sekian banyak produk yang sudah dihasilkan, kemudian dari ceritanya tadi juga, kita pengen tahu ada harapan apa nih ke depan dari Bu Horida untuk UMKM Jelak Sodowaye. Apa harapan Ibu nih? Mudah-mudahan UMKM tambah berkembang. Tambah berkembang Iya. ya. Betul sih. 2019 apalagi turun-temurun dari keluarga, sayang kalau misalnya berhenti gitu aja ya. Semoga ada tahun-tahun berikutnya untuk Jelak Sodowaye, ada banyak produk baru juga ya. Oke, dan ini boleh saya bantu ya untuk teman-teman yang pengen pesan ke jenengan ya. Itu bisa langsung menghubungi Bu Horida di 085 73 609 8882. Sekali lagi di 085 73609 8882. Kalau misalnya pengen langsung ke rumahnya Ibu Horida pesan gitu misalnya dalam jumlah yang banyak, boleh datang ya Bu Horida ya. Di alamat Jelak Rejo RT 5 RW 5 Kelurahan Beladongan. Bilang aja UMKM Jelak Sodowaye dengan Ibu Horida gitu. Iya. Oke, terakhir nih ada yang pengen disampaikan untuk siapa saja yang sudah mendukung jenengan? Iya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pemkot Pasuruan, Dinas Perikanan, Dinas Kominfo, Ramapati juga. Sama-sama. Iya, dan juga untuk teman-teman yang telah mendukung JSW.
Jelak Sodowai. Iya. Oh, dari tadi ternyata ada tulisan JSW, yaitu Iya. tadi Jelak Sodowai. Iya. Saya baru tahu ya. Oke, tapi sebelumnya juga terima kasih banyak ya Iya, Bu Farida sama-sama. sudah meluangkan waktu dengan bawa produk banyak ini dikenalkan untuk teman-teman juga ya. Ini sekali lagi semoga berkembang terus ya Jelak Sodowai. Lain kali kita akan ngobrol lagi, kita main lagi ke sini ya Bu ya. Barangkali ada produk barunya lagi gitu kan. Terima kasih sekali lagi Bu Farida dan itu dia ya teman-teman sudah mengikuti AirPods Ramapati Podcast edisi ke 9 ya untuk pojok UMKM. Insya Allah kita akan datangkan lagi UMKM lain di Kota Pasuruan dengan produk unggulannya. Kita cintai produk lokal ya. Dan saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.